Oke, yuk kita mulai aja ya. Baik, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam. buat teman-teman yang sudah hadir kali ini. Ini adalah edisi Tech Talks kita yang ke-7, 7. 7 ya. Getting Started with Flutter. Topiknya malam ini. Agak sedikit bergeser dari yang kemarin-kemarin bicara tentang web, bicara tentang testing dan sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke dunia mobile. Nah, pembicaranya spesial malam ini. Kita datangkan dari Spes. jauh, dari London sana. Jam berapa sekarang di sana? Sekarang jam 2. Jam 2 siang ya? Jam 2 siang. Wah, mantap. Ini waktunya istirahat berarti. Waktunya tidur siang. Waktunya tidur siang. Oke, sip, sip, sip. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Tech Talks kita kali ini. Dan tahu sendiri ya, sekarang lagi hektik-hektiknya project. Jadi sangat-sangat appreciate buat teman-teman yang sudah join di sini. Oke, kayaknya tidak usah berlama-lama. Kita langsung aja kita serahkan ke Andri. Untuk pertama mungkin introduction dulu tentang professional background dan sebagainya. Nanti langsung dilanjutkan dengan topik utamanya, yaitu tentang Flutter. Oke, dipersilakan Pak Andri. Langsung share screen. Apa Terserah. nggak usah? Oke. Langsung share screen aja lah ya. Oke. So, ini sebenarnya topik kita sih hari ini sih getting started with Flutter. Jadi em, perkenalan dulu kalau yang belum kenal sih. Kalau nama Andri Rivaldi, kalau posisi di Polrific itu sekarang di Manager of Engineering. Lulusan itu lulusan sebenarnya elektro komputer tepatnya di University Teknologi Malaysia. Kalau pengalaman sih sebenarnya kalau pengalaman kerja bermula dari technician sebenarnya bukan dari dunia programming. Belajar programming waktu 2011, waktu itu join inductionnya Mitrais di Bali. Habis itu skip sampai sekarang lah join ke Polrific, ditawarin di Polrific. uh, Sebelum masuk ke topik Flutternya sih sebenarnya sih enaknya kita ngomongin mobile development secara general dulu gitu. Mobile development ini sebenarnya sih banyak jalannya gitu. Biasanya sih tergantung klien maunya apa gitu. Cuman secara spesifik kalau kita bagi-bagi gitu, deciding frameworknya itu biasanya ada 3. Kita mau native, go native, atau yang kedua itu progressive web apps, atau di cross platform native app. Kita kalau native sih biasanya itu udah spesifik. Uh, Ya kalau kita mau develop both of Android atau iOS, berarti kita mesti sedia paling nggak 2 programmer lah. Itu biasanya. Satu ngurusin Android yang notabene dia biasa pakai Java, yang satu lagi pakai iOS, Xcode yang dia pakai Swift. Biasanya itu drawbacknya sih kalau kita develop 2 aplikasi sekaligus tuh biasanya development speednya bakal lambat. Kecuali kalau memang kita fokus spesifik satu produk dulu sih, biasanya sih lumayan cepat gitu. Kita fokus di satu programming language, misalnya kita fokus ke iOS dulu. Nanti kalau biasanya kalau udah hype di iOS, biasanya sih kalau mau change platform, pindah bikin platform Android sih bakal booming juga. Contoh suksesnya kayak Instagram gitu. Instagram rasanya sih dulu dia cuma buat iOS doang. Uh, Pilihannya kalau di native itu drawbacknya sebenarnya sih di development speed karena dia nggak bisa code sharing kecuali backend-nya ya, backend API kayak gitu itu bisa di share, cuman code base-nya itu terpisah, jadi Android sendiri, iOS juga sendiri. Drawback-nya paling di situ sih, itu doang, karena nyari orang yang bisa
mobile developer yang bisa langsung bisa iOS sama Android itu lumayan susah sih, apalagi di Indonesia kayaknya agak susah sih dapatnya. Kalaupun dapat juga biasanya sih bayarannya mahal ya. Yang kedua itu progressive web apps. Kalau kita mau mobile development juga basically ya progressive web apps itu ya web apps lah, web application yang dijalanin di mobile. Jadi semua web programmer biasanya sih bisa masuk ke bisa lah gitu coding PWA gitu, nggak susah. Kalau gunain PWA sih biasanya drawbacknya itu soal feature accessibility-nya itu terbatas banget kalau kita menempuh jalan gunain progressive web apps. Kayak push notification itu nggak bisa. Biasanya kalau di PWA push notification yang standar tuh nggak bisa. Kayak ngecek battery status di HP Android atau iOS tuh nggak bisa pakai PWA. Geofencing gitu, itu nggak bisa sama sekali sih. Kayak vibration juga nggak bisa setahu aku di PWA. Makanya kalau itu memang benar-benar simple dan pengen cepat sih biasanya baru kita develop aplikasi itu pakai PWA. Yang ketiga itu choice-nya itu ya yang nantinya mau kita bahas, salah satunya itu Flutter. Itu di cross platform native apps. Native apps-nya di sini itu sebenarnya bukan di native programming language ya. Cuman di native app-nya itu dia di UI sama UX experience sih sebenarnya. Dia lebih menuju ke situ, bukan di native programming language-nya. Kalau kita bicara sama cross platform native apps. Cross platform native apps ini sendiri sih kalau yang populer itu cuma 3 sih. Yang pertama itu biasanya itu orang pakai React Native. React Native ini punyanya Facebook kalau nggak salah. Bahasa programnya dia pakai JavaScript. Dan kalau habis itu Xamarin ini developed by Microsoft, programming language C#. Ada satu lagi sebenarnya, dia cross platform mobile development juga. Dan bisa pakai C# sama SAML, kalau nggak salah namanya Uno. Cuman bukan Uno game, ketik aja Uno mobile, Uno cross platform lah di Google, pasti keluarnya nanti ada platform.uno. Itu juga termasuk salah satu cross platform juga yang untuk develop app Uno. Dan yang ada juga Kotlin native itu bisa juga digunain buat cross platform. Dan yang terakhir itu Flutter termasuk yang paling mudah sih. Kalau nggak salah itu awal mulai tahun 2017 sih. Ya sekitar tahun 2017 saya cek wiki aja, kalau nggak salah sih apa rilisnya itu 2017 kalau nggak salah. 2017. Jadi kalau untuk sebuah new framework sih termasuk mudah kalau si Flutter ini. Flutter sendiri itu di develop by Google. So dia gunain bahasa pemrograman sendiri. Yang digunain itu Dart. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke topiknya aja ya. So, apa itu Flutter? Yang sempat udah aku singgung tadi sih, Flutter itu ya cross platform mobile framework. Itu jadi kita punya satu code base doang. Jadi nggak usah mikirin gimana di iOS, gimana Android, ya in the end semuanya sama gitu. Untuk keuntungannya gitu. Karena keuntungannya itu juga di development speed-nya itu lebih tinggi karena kita bisa sharing code base. Jadi ya. Habis itu kenapa Flutter? Ya dari semua cross platform tadi ya keuntungannya ya satu, code base-nya itu satu, bisa buat multiple, mau iOS mau Android. Kalau Flutter itu sampai ke web malah, cuman kita nggak bahas Flutter webnya, kita bahas di Android sama iOS aja hari ini buat mobile-nya aja.
Untuk layouting itu yang aku pernah belajar Xamarin juga, pernah oprek-oprek Xamarin. Kalau aku rasa sih kalau dari segi layouting di Flutter lebih gampang karena dia sistemnya mirip-mirip. Kalau teman-teman udah biasa coding di CSS atau SAS gitu segala macam di web, gue lah di web biasanya sih lebih nyaman gitu kalau kita gunain Flutter gitu daripada gunain kayak kalau di iOS kan ada storyboard segala macam, lebih nyaman di gunain Flutter gitu. Flutter punya bahasa sendiri namanya Dart. Itu kalau teman-teman udah kebiasaan ngoding di any OOP language sih, kayak C Sharp, Java, modern JavaScript, itu nggak susah buat belajar Dart. Itu jadi ya easy to pick up lah kalau yang mau learning gitu kalau soal Dartnya sendiri. Terus yang kedua enaknya itu Flutter itu terintegrasi dengan sangat baik sama material design. Kalau yang biasa dengar itu material design itu developed by Google juga, itu UI design basically. Jadi kita bisa gunain apa aja yang ada di material design itu udah ada out of the box-nya dari Flutter sendiri. Jadi nggak usah repot-repot kayak icon, image, button bentuknya gitu. Karena itu gampang gitu loh. Terus yang enaknya lagi ya karena dia produk baru dan mungkin perlu masa buat nge-hypein produknya gitu, ngurahin platform new framework gitu kan. Jadi aku rasa sih mereka punya dokumentasi yang sangat baik gitu. Jadi apapun pertanyaan gitu, apapun lagi stuck gitu, biasanya sih ada gitu di dokumentasinya, di webnya sendiri, di webnya Flutter. Oke, kita coba di installation. Sebenarnya installation sih nggak usah aku praktekin lah ya. Di installation sendiri sih sebenarnya sih kalau di Flutter itu sangat-sangat gampang. Oh, sorry. Di documentation kalau di get started-nya itu di website ya, kita tinggal pilih mau install di mana. Misalnya kalau di Windows itu either kita langsung download aja stable zip-nya 2.23 atau pakai Git. Cuman ada warningnya biasanya. Warningnya itu kita nggak bisa ngekopinya, jangan di program files. Jadi either mesti di C, di rootnya C, atau bikin satu folder lagi aja, misalnya di source gitu. Nanti jalanin gitnya atau copy folder Flutter-nya di sana gitu. Dan kalaupun udah, biasanya sih kalau aku kita tinggal itu ada step-stepnya. Habis kita install segala macam. Terus kalau mau enak itu Flutter-nya bisa ditaruh di environment variable di Windows kalau yang belum tahu. Jadi di environment variable-nya bisa kita set gitu. Di sini aku taruh di flutter.bin. Di ya whenever Flutter diketik ya bakal jalan lah istilahnya gitu. Enaknya tuh sebenarnya kalau kita bingung gitu pas instalasi, kita tinggal kasih command Flutter Doctor, itu bakal ngecek version, terus instalasi lah yang buat penunjang Flutter biasanya tuh. Biasanya kalau udah hijau semua kayak gini udah aman tuh. Android Studio sih sebenarnya kalau kita mau install boleh juga. Cuman kalau enggak juga nggak apa-apa kalau kita pakai VS Code. Cuman ya kayak emulator itu biasanya tuh dari Android Studio, AVD Manager namanya. Itu bisa mesti download sendiri gitu AVD Managernya kayak SDK, JDK. Biasanya kalau itu udah satu paket sih biasanya kalau kita install Android Studio gitu. Jadi kalau aku sih lebih baik install aja lah gitu loh, install aja.
Toh kalau aku sih codingnya sih pakai VS Code, bukan pakai Android Studio. Lebih nyaman di situ sih. Gitu. Tuh. Habis itu apa lagi ya? Get back to slide. Habis itu kita ke Dart. Oke, Dart ini seperti yang aku bilang tadi, Dart ini mirip C Sharp, mirip Java, mirip modern JavaScript lah. Intinya all of the sintaksi almost same, gitu loh. Bener-bener literally hampir mirip sih. Jadi buat kalian yang mau coba itu bisa ke Dart.pad. Sebenarnya sih sama persis sih, kalau mau integer ya integer gitu kan, nggak ada beda sama sekali, sama mirip. Bisa juga sih kalau mau kayak pad function kayak gitu ya, koman lambda-nya juga sih bisa juga harusnya. Misalnya kita coba get name, jadi ini bisa sih harusnya. Di sini coba kita ganti. So, ya sama. Kalau mau kelas juga bisa. Ya standar lah, standar coding biasa gitu. Kita juga dikasih metode. Sama sih. Jadi nggak terlalu sulit lah di pick up buat yang udah biasa coding di C Sharp, harusnya sih ya. Itu untuk Dart ya sendiri, aku nggak mau bahas banyak karena ini soal terlalu teknikal sih. Tergantung orangnya masing-masing. Selama dia mau belajar seharusnya sih bisa sih. Dan nggak terlalu sulit juga kalau udah yang biasa coding, kecuali kalau memang belum terbiasa coding OOP language ya, mungkin diasah dulu gitu, harusnya sih gampang. So habis itu baru kita masuk ke main topiknya. Di Flutter itu kita kalau itu sering dengar namanya widget. Widget itu komponen, built-in komponen biasanya. Kita bisa customize, kita bisa pakai apa yang udah ada juga bisa. Dan di Flutter itu semuanya widget kita panggilnya. Termasuk teks, padding, itu widget semuanya. Jadi kita panggilnya widget. Jadi kalau teks ya teks widget, kalau button ya button widget gitu loh. Jadi semua di Flutter itu widget. Termasuk row, column, kalau mau layouting tuh biasanya itu semua widget. Kita panggilnya widget. Dan ini contohnya nih. Misalnya kita punya simple app nih sekarang. Kayak simple app itu terdiri dari app bar, ada body-nya. Nah, dan struktur ini kalau kita dalam Flutter disebutnya itu widget tree. Jadi dalam satu page di mobile app itu biasanya itu ada satu root widget, itu dipanggilnya. Ialah semua rootnya yang nampung semua widget-widget child-nya nantinya. Misalnya kayak di app bar ini, di app bar widget ini, dia punya satu anak lagi text widget. Text widget ini isinya ya app bar ini, cuma teks, string teks biasa gitu loh. Dan di body-nya sendiri misalnya kayak gini, aku contohin itu dia pakai container widget, dan di dalam container widget itu isinya ya text widget gitu loh. Jadi kalau kita develop Flutter, itu kayak building a block of widget sih sebenarnya. Jadi dia stacking. Mulai dari rootnya apa, rootnya punya childnya apa, childnya bisa berubah widget juga, bisa berubah string doang, gitu. Dan widget itu sendiri sih, widget itu kelas. Jadi ya typical kelas lah. Typical kelas itu pasti dia punya property, pasti dia punya method untuk nentuin behavior. Jadi semua widget
di Flutter itu punya properti, at least punya properti. Kayak text widget, kita bisa set propertinya, stylenya apa, font width-nya apa, warnanya apa, gitu loh. Kayak di button widget kita bisa set juga stylenya apa, kita mau behavior kayak gimana kalau ditekan, gitu loh. Jadi widget basically is a class kalau di Flutter. Semuanya itu class. Flutter widget itu kelas sih sebenarnya. Kalau mau kita dalam bahasa sehari-hari ya, itu kelas gitu. Kalau memang susah menyebut widget gitu loh. Jadi ya kayak gitu, kayak di sinilah kayak misalnya ada row widget itu sebenarnya kalau aku terangin misalnya row widget itu kayak gimana sih row widget itu kalau di Flutter itu semua yang berubah itu nanti dia kayak kontainer yang di kayak horizontal. Jadi dia kayak kontainer di horizontal itu kita biasanya panggilnya row. Kalau untuk vertikal biasanya kita pakai kolom widget. Jadi itu buat stacking kayak aku mau buttonnya ini dari kiri ke kanan satu row. Biasanya kita wrappingnya itu pakai row widget. Aku mau stackingnya secara vertikal nih. Biasanya secara vertikal ada button, ada button, ada button. Berarti aku mesti pakai kolom widget nih di sini. Itu biasanya sih gitu. Kita ya kalau mau coding dari building layoutnya ya. Dan di Flutter juga bakal kita kenal itu ada stateless, ada stateful. Stateless widget ini kan tadi udah aku bilang nih kalau widget itu kelas dan kelas itu pasti punya state-nya kan. Jadi waktu widget itu di-create dia pasti ada content property dan property itu pasti ada value-nya. Nah, itu yang kita sebut state of widget. Gitu loh. Dan kalau dia stateless, itu berarti dia itu immutable. Jadi dia nggak bisa berubah. Pada saat kita udah di runtime, dia di-create, value propertinya itu nggak bakal bisa berubah. Jadi, makanya dia nggak nyimpen state. Jadinya dia stateless. Sekali dia di-create selama masa runtime-nya itu, ya udah gitu. Gitu aja. Contoh yang paling gampangnya sih kayak icon, kayak teks. Kita juga kalau di C# kan kalau string itu immutable. Nah, itu kurang lebih sama lah konsepnya kayak gitu. Gitu. Kalau untuk stateful sendiri ya itu kebalikannya. Dia contain state dan state-nya itu bisa berubah di runtime-nya. Contoh yang paling konkret sih biasanya sih gitu soal checkbox, radio button yang perlu user input kayak text input lah, form gitu. Begitu. Habis itu apa lagi ya? Oke, masuk ke demo. Mas Randi, aku kecepatan nggak Mas Randi? Enggak. Nggak, nggak kecepatan kan? Masih Nggak aman. takutnya kecepatan aja sih. Oke, untuk demonya sendiri sih, aku kasih judul Little Demo sih. Karena sebenarnya demonya yang simple-simple aja sebenarnya. Jadi nggak usah yang advance saat. Kalau jujur aja aku udah lama banget nggak megang mobile di Polrific. Ada kali terakhir megang mobile itu 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah sih ya. Ya 3 tahun lalu di project yang legendary. Itu terakhir aku coding mobile. Ya itu pun pakai Xamarin dan very very simple app gitu. Jadi kalau disuruh demo ini agak-agak gugup gitu sebenarnya. So, aku coba ya, kita demo dulu ya. Ini aku udah, kita coba bikin foldernya. Jangan grogi, Andre. Nah, waduh. Kalau kita mau bikin Flutter, kita tinggal run aja sih Flutter create command-nya itu biasanya. Di demo. Tapi dia bakal nge-create semua programnya, semua yang ada asetnya segala macam. Tinggal antarlah Visual Studio. Oke. Di sini dia.
So sebelum itu kita lihat struktur code-nya dulu aja ya. So ini struktur code-nya. Kalau kita running Flutter pertama kali, ini project template. Sebenarnya yang paling uh, kalau kita di mobile developer biasanya tuh kita cari, kalau di Android itu yang paling penting ini file buat Android, ini buat file buat iOS. Paling yang dikutak-atik di sini tuh itu masalah manifest, biasanya Android manifest. Kalau main kotak-atik di Android manifestnya bisa di sini. Android manifest ini kalau di mobile developer biasanya konten kayak user permission segala macam, nama, package segala macam itu bisa disettingnya di sini di Android manifest biasanya. Kalau Android namanya manifest, kalau di iOS itu kalau nggak salah namanya info playlist. Itu ada di runner kalau nggak salah sih. Ya. Ini ngurusin ya bundle-bundle segala macam sih. Ini yang perlu di take note kalau mau ngubah sesuatu di sini. Kalau untuk under iOS project. Sebenarnya delete-nya di .dart ini. Di sini sih. Kita coba run dulu aja ya. Runnya sendiri sih aku langsung connect ke handphone aku. Handphone ini sih. Handphone cadangan. Jadi aku nggak pakai emulator karena nggak suka sih sebenarnya. Emulator itu uh, biasanya tuh agak gede sih kalau untuk hemat space aja sih. Kalau ini Android Studio ya, kalau mau bikin emulator gitu nggak ada spare HP atau segala macam buat testing atau segala macam, KVD Manager aja terus tinggal download lah emulator yang kalian pengen gitu. Biasanya gitu. Cuman kalau untuk demo yang sekarang aku nggak pakai sih karena hemat space gitu, eman-eman. Biasanya itu satu emulator bisa sampai 5 giga segala macam. Jadi mendingan dibeliin HP gitu kan sama perusahaan sebenarnya buat testing. Lumayan lah gitu kan daripada pakai emulator gitu. Lemot juga gitu loh. Pertimbangan sih lemot sih. Ini tinggal di run aja sih sebenarnya. Jadi bakal launch. Oh sorry. Settingnya di mana itu kalau mau Nanti di kalau device untuk gitu? setting di device-nya itu uh, kalau Android ya, kalau Android itu biasanya ada developer mode. Kalau di developer mode itu kamu tinggal ke setting, teman-teman bisa ke setting, terus under about, terus ada version, itu di tab aja 8 kali. 8 apa 6 gitu lupa. nanti dia itu tuh ngasih tahu tuh tinggal berapa kali developer mode-nya kebuka. Habis itu nanti baru ada kayak pilihan-pilihan lagi yang kayak USB, debugging segala macam itu tinggal dicontreng aja. Nanti Visual Studio-nya di tag sendiri kok. Biasanya di bawah sini nih. Kalaupun kita udah setting tadi di Android emulatornya di sini, kita udah punya emulatornya. Itu juga nanti kalau di VS Code nanti dia bakal keluar juga di sini, di bawah-bawah sini. Gitu. Sekarang aku jalanin ke mobile aku. Buat tampilannya sih aku pakai screen copy kalau kalian tak tahu. Jadi ini bakal mimik semua apa yang ada di sini. Oke, balik lagi jangan ke sini dulu lah ya. Ini kalau di run sih ini jadinya. Ini ya standar template-nya Flutter lah. Itu bisa diklik kok. So balik ke struktur project dulu aja. Android itu import semua file yang build-nya buat Android, iOS buat build-nya iOS. Yang aku bilang tadi paling yang di touch itu di sekitar info playlist sama icon biasanya sih. Di Android juga itu yang paling di touch di sini paling soal manifest. Kalaupun mau biasanya sih ada properties Gradle yang perlu di itu, tapi rasanya sih nggak perlu sih harusnya ya. Jadi kalau untuk misalnya kita mobile developer biasanya itu punya image, punya icon sendiri segala macam. Itu config-nya itu ada di YAML ini. Ini bisa dilihat sih di sini.
Jadi kalaupun memang mau ada folder, misalnya buat konten image atau segala macam, ya tinggal di add aja. Misalnya folder image. Image-nya nanti bisa ditaruh di sini, terus ini ya diaktifin, di uncomment aja sih. Tinggal di uncomment aja. Nanti dia pada saat kita bikin package buat Android atau iOS, nanti dia image ini bakal ke-include lah dalam package tersebut. Gitu loh. Kalau kita declare di sini ya. Itu juga font. Kalau memang teman-teman mau install font sendiri ya, pakai font sendiri ya, tinggal bikin foldernya aja. Taruh di sana, nanti ini di komen aja fontnya. Gitu. Ya mirip-mirip yang di web lah sebenarnya sih, nggak terlalu banyak settingan sebenarnya. Nah ini yang aku bilang tadi, terbalik ke code-nya ya. Ini yang aku bilang tadi, kita tuh sebenarnya kalau di Flutter itu building a widget, jadi building three widget yang aku bilang tadi. Kalau lihat di sini, my app ini actually a widget. Kalau bisa dilihat ini, my app ini sendiri itu extend dari stateless widget. Dan my app ini juga yang kita sebut dari root widget. Jadi rootnya ada di sini. Material app ini yang aku bilang tadi, ini bagian dari material design. Jadi ini out of the box. Jadi kita bisa gunain right away. Nggak perlu ngapa-ngapain sebenarnya, enaknya gitu. Kalaupun ini kita coba building dari awal biar ngerti ya. Kita delete aja nih. Seginian biar gaya gitu. So kita build. Lu kayak gini doang sih error bisa sih. Kelebihan deh. Oh ya. So coba kita mainin dulu aja ya, kita delete. Biasanya sini karena kalau kita perhatiin sih ini ada build context. Build context ini kalau kita save dia ada sebenarnya sih auto reload. Jadi misalnya aku unchange di sini pass, itu bakal nge-reload langsung dia di sininya. Jadi kita delete dulu aja ya. Biar nggak terlalu pusing ngeliat tuh banyak banget komen. Di sini kita kasih material app. Biasanya sih material app ini biasanya sih wajib sih. Kebanyakan ya. Ini widget juga sebenarnya dari material design. Jadi ini konten lumayan banyak properti. Seperti yang aku bilang tadi, setiap widget itu pasti konten properti. Di situ basicnya tuh di situ. Jadi di sini kita bisa dengan gampang gitu. Misalnya kita mau ngapain nih gitu loh, mau nambahin apa gitu di sini. Coba aku tambahin ya. Kita misalnya ini kayak nih, aku bikin properti home. Berarti ini akan jadi main page gitu loh. Jadi setiap aplikasi di running dia bakal ke home dulu. Dan ini home aku nih. Gitu loh. Di home ini aku mau declare lagi gitu. Mau aku coba tambahin scaffold widget. Scaffold ini juga bagian dari material design. Jadi scaffold ini banyak banget properti yang bantu. Contohnya itu misalnya di upbar. Jadi kita nggak usah lagi susah-susah gitu loh coding upbar karena udah out of the box udah bisa gitu loh. Nggak usah susah-susah lagi. Ini propertinya upbar, kita tinggal tambahin widget, kita panggil widget namanya upbar juga, application bar. Kayak gitu. Di application bar kita kasih title. Dan title ini biasanya konten itu teks. Kita kasih teks aja yang simple. Sebenarnya bisa lagi, kalaupun title-nya itu bisa, kalaupun mau ada teks, ada button, atau teks ada icon, title-nya juga nggak masalah sih sebenarnya. Sekarang kita save dulu, terus aku mesti hard reset sini, restart the app, soalnya nggak ada build konteksnya.
Error lagi. Oke. Tuh, demo poly. Sangat sangat gampang sih sebenarnya. Misalnya sekarang kalau kita mau misalnya center the title itu tinggal kita cari propertinya, terus dia bakal nge-center. Bisa agak di zoom nggak, Andri? Oke, Ctrl plus, itulah. Kalau kayak yang template yang pertama tadi kan dia ada bar, ada teks di sini, itu juga bisa kita tinggal tambahin aja body, kita tambahin teks, widget. Yang kita demonya simpel-simpel aja ya. Nanti body-nya bakal ada di sini. Kalau mau nge-centeringnya, itu cara gampangnya sih tinggal di hover aja, Ctrl klik kayak biasa. Terus wrap with center widget. Ini bakal nge-wrap text cell-nya itu biar dia centering. Nanti dia ke tengah. Tuh. Jadi memang Kalau di style ini juga kalaupun mau di styling lagi misalnya bisa sih sebenarnya. kalau Ya. itu seberapa susah atau seberapa gampang sih apply styling di sini, biasanya untuk company branding gitu? Sebenarnya sih kalau itu gampang sih Mas sebenarnya ya. Kalau aku itu sama aja kayak kita coding CSS sih sebenarnya, kayak di sini kita juga bisa tambahin style nih. Oh, Gitu loh. Di sini juga literally hampir mirip sih sebenarnya sih ya. Hampir mirip sama kayak kita coding CSS gitu loh. Kita bisa tambahin textile widget. Widget juga ini barang nih widget semua. Tuh. Misalnya kita mau kasih colornya, tinggal kasih color start apa gitu. Kita mau kasih font, size, kita kasih dulu lah. Tuh. Jadi emang literally memang hampir karena itu nih, kalau orang-orang yang udah kebiasa coding web biasanya sih suka pakai Flutter karena susunannya tuh hampir mirip gitu loh. Karena aku pernah coding pakai Xamarin gitu, jadi ngelihat yang kayak gini sih lebih menarik gitu, daripada aku di Xamarin yang notabene pakai XAML kan. Gitu loh. Lebih manusiawi lah kadang kalau untuk web developer gitu. Kita masih bisa pakai padding gitu, pakai padding, ada margin gitu. Dan ini Sekarang bisa itu ya, bisa dijadikan custom widget gitu yang bisa di reuse. ya bisa kita mau bikin custom widget sendiri sebenarnya. Di Flutter-nya sendiri kalau kita lihat di website-nya ya, biasanya sih custom widget itu biasanya sih ada di pub.dev gitu. Ini custom widget semua sih yang di develop sama orang-orang gitu. Dan biasanya sih kalau memang kita ada spesifik keperluan sih, yang pertama login sih biasanya sih nge-search di sini dulu nih. Kalau udah ada ya tinggal pakai gitu. Ya sama kayak kita nyari plugin gitu lah. Gitu loh, intinya itu widget itu ya bisa kita anggap kalau di itu sih as a plugin gitu. Ini public ya, siapa aja bisa Ini hapus. iya bisa. Bisa. Bisa Semacam kok. Nuget-nya ini ya. Iya, semacam Nuget, dia ada package ya. Untuk di sini nih biasanya tuh aku cari-cari kalau ada keperluan gitu ya. Oke. Ini juga dengan gampang sih kalau mau misalnya, aku mau kalau aku mau Ductem nih, gitu kan. Tinggal ada
ada propertinya sih, tem. Kok muncul ya? Oh iya salah di. Kan di sini temnya. Di Tem atasnya. itu ada di sini. Jadi tinggal kita tem data aja. Iya. Iya, ini material sih ya. Kalau yang Iya, terbiasa kerja dengan material sudah nggak asing kan dengan term-termnya ini. dan dia juga bisa harusnya tuh di sini bisa, kalaupun misalnya kita ada, nah ini copy with, di sini nih sebenarnya kita bisa kayak bikin basic, kan kalau kita bikin mau develop app itu kayak fontnya segala macam itu kan kayak ada standarnya tuh, misalnya oh headernya di sini nih, headernya fontnya mesti gini, weightnya mesti gini, mesti bold atau italic gitu kan. Nah kita bisa declare di sini nih teksnya, text button theme, nanti kita ada lupa komennya apa, nanti kita tinggal kita bikin kayak template temnya, nanti kalau di textile-nya ini kita tinggal gunain aja apa yang udah kita define di sini. Enaknya sih gitu, jadi semuanya misalnya buttonnya, fontnya yang digunain tuh bisa standar semua, jadi kita nggak usah, jadi kita define sekali di di tem data ini pakai copy with ini, nanti kita bisa panggil itu di sini style yang di bawah, jadi semuanya bakal sama gitu, standardized lah gitu. Jadi kalau teman-teman itu bisa explore sendiri lah ya. Jadi kalau dilihat dari contoh tadi kan dia kan ada floating button tuh di bawah tuh. Itu tinggal sebenarnya sih kalau pakai scaffold sih itu tinggal adding gini doang. Tadi lihat banyak komennya gitu kan. Kita tinggal tambahin misalnya floating action button widget. Dan dia pasti punya child. Nah di child ini misalnya aku tadi kan dia bentuknya button, aku mau text bisa gitu. Wait. Ya. Floating action button perlu on press. Ini kasih nol aja sih. Dikasih nol juga bisa, kalau dikasih mau kasih metode kosong juga masalah sih. Harusnya muncul di bawah ya. Gitu. Misalnya aku mau ganti bentuknya icon ya, berarti childnya tinggal aku panggil aja sih icon widget. Terus icons. Ini bakal jadi icon di bawah. Ini kalau dilakukan di sini berarti cross platform ini ya. Sudah berlaku Iya. buat iOS sama Ya Android. di iOS pasti sama. Kayak gini bentuknya. Cuman kalau kita biasanya sih, kalau menurut pengalaman aku dulu nggak tahu kalau sekarang. Kalau kita nggak center the title ini di, misalnya kita nggak bisa default nih, biasanya Android itu dia rata kiri, dan jadi demo poly ini bakal di sini kalau kita nggak define. Kalau di iOS dia bakal di tengah. Gitu, setahu aku ya. Kalau dulu tuh nggak tahu sekarang karena udah lama nggak coding ginian gitu. Maksudnya kalau dari segi layouting di Flutter sih, kalau untuk yang biasa web programming sih nyaman banget. Misalnya aku mau nambahin button lagi juga kan, misalnya button stacking di sini nih, itu dengan sangat mudah gitu. Tinggal Ctrl titik, graduate range, tinggal aku copas aja. Biar dia stacking. Kalau di iOS atau Android itu kan dia punya beberapa komponen yang native ya, kayak pop-up message misalnya itu, Ndri. Itu Ya, nah gimana itu? itu ini sih Mas, maksudnya itulah yang aku bilang pas di awal tadi itu kayak cross platform native application itu yang ditawarin. Jadi kayak pop-up-nya segala macam
itu kita nggak usah define. Jadi memang itu mereka udah bisa connect ke built-in functionnya gitu. Jadi kita nggak usah mikirin sebenarnya. Karena kayak dari segi feel, look gitu, itu otomatis sudah sama kayak naturalnya dia gitu. Gitu. Diterjemahkan ya sama Flutter-nya untuk make Iya, yang diterjemahin. Nah, ya. biasa rata-rata emang kayak gitu deh. Kita percantik dulu lah. Firefox. Ya kalau dari layout sih, kalau kita pakai Flutter sih, kalau misalnya kita punya pengen bikin gitu web app yang mobile application yang statik doang kayak gini, kalau dengan Flutter itu bisa cepat banget gitu. Dari sini aja udah, aku udah bisa bikin app bar ya, tinggal aku adjust, aku body-nya tinggal aku mau apa ini, mau tampilin apa, image kah apakah gitu. Bikin button juga sangat-sangat gampang gitu loh. Jadi kita nggak takut gitu loh. Dan kan rasanya kalau aku pakai Xamarin apa segala macam, biasanya sih kita tuh mainnya ke constraint. Jadi dia biar teksnya itu nggak lebih kemana-mana. Biasanya kita tuh tiap kita declare sesuatu kayak label atau apa, bisa kita set constraint-nya. Nah, karena kita codingnya itu pakai typical web biasa, itu kan sebenarnya kan bisa di set as a padding atau size box atau di wrapper di container. Jadinya tuh lebih terasa familiar gitu loh. Jadi kalau coding pakai Flutter gitu. Itu doang sih yang bisa aku sampaikan sih sebenarnya. Udah habis sih materi aku. Soalnya kalau udah yang klien lain nih kayaknya agak boring gitu kalau nontonin aku coding doang gitu. Cuman ya itu kalau sebenarnya kali ini pendapat pribadi sih ya. Kalau pendapat pribadi itu kalau disuruh milih gitu ya, disuruh milih antara cross platform atau native gitu loh. Kita bisa, itu selalu jawabannya depend sih. Depend how big gitu loh, how big the app. Misalnya kita mau kira-kira target usernya itu public banget gitu loh, bisa diakses 1 juta, 2 juta per hari sama orang. Kalau aku sih milihnya mending go native. Mending native. Itu safe bet sih sebenarnya. Daripada kita pakai closed platform. Itu pendapat pribadi sih sebenarnya. Karena in the end of the day, closed platform itu sebenarnya sih kalau untuk sekarang belum terlalu mature, karena ujung-ujungnya itu apa yang kita ketik, misalnya platform pakai Dart, Xamarin pakai C#, React Native pakai JavaScript, in the end itu kan mesti di-convert ke natural language-nya dia. Yang which is kalau di iOS itu Swift, dan si Android itu Java, gitu loh. Mesti di-convert lagi kan, biar dia ngerti. Nah, di-convert dan itu somewhere, somehow, something miss, gitu loh. Dan biasa itu kejadian itu kalau untuk aplikasi-aplikasi yang heavy di animation. Dan kalaupun kita mau protes misalnya, aku mau protes nih, oh Flutter bilangnya animasinya bagus segala macam. Cuman kalau giliran aku praktekin, aku present ke klien, animasinya jitter gitu kan, di mobile atau aja flicker gitu segala macam. Kita nggak bisa komplain juga sebenarnya, karena in the end of the day, cross platform itu open source. Dan itu jadi masalah sih sebenarnya sih. Itu udah masalah, bukan rahasia umum sih kalau di open source, the accountability-nya itu agak kurang. Karena kita pakainya free gitu loh. Kecuali kalau kita pakai Flutter itu bayar, kita bisa sue gitu loh. Oh, aku bikin aplikasi udah present ke klien, hampir dipecat. Gitu loh. Sekarang kalau kita main misalnya kayak ini kan barang Flutter itu kan sebenarnya kan open source gitu. Accountability-nya gitu loh. Jadi the safe bet sebenarnya sih masih natif kalau aku mau bilang. Cuman kalau kita mau bilang kita mau develop cepat, terus ini cuma terbatas segala macam, duit kita terbatas buat sewa orang, go cross platform. Karena in the end of the day semuanya sih sama. Cuman nggak enaknya lagi satu lagi, kalau di cross platform
pada umumnya itu size package-nya itu lebih gede daripada native app. Karena ada compiler di situ. Jadi otomatis dia bakal lebih gede. Itu nggak enak itu di situ tuh. Lebih gede dikit tuh. Kalau soal performance almost same, tapi nggak secepat native sih sebenarnya sih. Kalau kita mau compare terus sama native-nya gitu. Ini itu. Yeah. Ya, in the end of the day ya choose platform yang working with your team aja sih sebenarnya. Kalau timnya kira-kira banyak web developer ya pilih PWA gitu atau Flutter gitu loh. Gitu. Kalau mau mulai project sih sebenarnya di situ. Iya, pertanyaan, ini kan partisipannya yang sekarang ini kan kebanyakan web dev nih, belum familiar juga dengan di mobile kayak gini. Kalau tentang delivery-nya sendiri gimana, Andri? Kita sudah punya nih code kayak gini, terus kita mau mendeliver nih ke App Store atau ke Play Store gitu. Seperti apa Ya, prosesnya biasanya kalau di mobile? kalau di mobile ya standar sih sebenarnya. Kalau ya sama pada saat pada umumnya lah gitu loh. Kita creating kalau di Android kita creating a package, di iOS juga bakal creating a package gitu loh. Dari situ ya dari package itu biasanya kalau di Android kalau kita mau di App Store itu biasa disubmit dulu. Submit enggak, aku belum pernah sih submit di review di Android sih ya. Kalau di Apple biasanya sih kita mesti kayak bundle sign in dulu segala macam yang aku bilangin tadi tuh. Kalau di iOS itu di info playlist segala macam, bundle identifier lah gitu kan, mesti punya akun app developernya, Apple developernya gitu. Dari situ kita biasanya itu menuhin apa syarat-syarat. Biasanya mesti ada syarat. Kalau di Apple itu kita mesti menuhin ikonnya, icon buat ya macam-macam lah, splash screen segala macam. Kita bundle, kita submit ke mereka, nanti di review gitu. Kalau di Apple sih gitu, kalau setiap aplikasi yang mau masuk ke Apple Store. Di Google harusnya lebih gampang, nggak terlalu banyak checking. Kalau di Apple tuh nggak enaknya tuh terlalu banyak checking ya. Mohon maaf Apple jujur nih, terlalu banyak checking. Ya wajar sih. Itu kan karena mereka produknya premium gitu loh. Gitu. Sama sih sebenarnya sih. Ini tinggal di build package aja kayak kita nge-build code biasa, deploy biasa gitu loh. Kalau yang semacam CI/CD-nya itu biasanya apa biasanya yang dipakai kalau di mobile? Nah, kalau CI/CD, aku misalnya itu biasanya sih ini kalau pakai Xamarin itu biasanya pakai test flight dulu-dulunya ya. Cuman kan kemarin terakhir kita pakai App Center karena itu seamless dengan apa yang udah kita punya gitu, bisa di Polyrific kita mainnya ke Azure. Jadinya yang seamless sama Azure ya sendiri di produk Microsoft ya App Center biasanya tuh. Dan kemarin terakhir sih aku lihat sih kalau untuk Flutter sendiri bisa diakalin gitu loh. Jadi dia tipe projectnya kalau mau CI/CD ngambilnya di Java Kotlin. Jadi masih bisa di run gitu. Untuk ininya. Enak sih pakai App Center sih. Terakhir kemarin pakai ya lumayan lah. Gitu. Oke. Kalau kita mau develop untuk yang iOS itu sampai seberapa jauh sih kita bisa nggak bersentuhan dulu dengan Mac? Waduh, itu susah sih mas. Karena dari Mac-nya dari Apple-nya sendiri sih, kalau mau untuk nge-build itu perlu Xcode. Dan Xcode nggak bisa diinstal di Windows, Linux, atau apapun itu. Itulah susahnya itulah. Susahnya di situ sih. Aku juga biasanya dulu kalau gunain Mac-nya itu sih, karena aku lebih nyaman coding di Windows ya. Jadi gunain Mac itu tuh cuman buat nge-build-nya aja. Jadi send through Wi-Fi, send to connection lah. Dia nge-build, nanti emulatornya itu sendiri, apa yang hasil yang udah aku nge-build tadi, tampilnya di Windows gitu loh. Dari emulator itu. Jadi memang Mac-nya itu memang kalau aku itu khususnya tuh cuman buat nge-build itu aja, karena memang dia
nggak tahu ya, ya mungkin ke depan gitu loh, mungkin Xcode mungkin bisa diinstal di Windows, jadinya kita bisa nge-build lebih enak gitu. Kita nggak tahu gitu, sampai sekarang sih belum belum dibuka pintu itu. Belum dibuka pintunya gitu loh sama Apple-nya sendiri gitu. Oke, oke deh. Ada lagi mungkin Andri yang mau ditunjukkan, yang mau di-sharing? Habis sih, Udah itu aja ya. udah sih. Kalau dari aku sih udah gitu loh. Ya kalaupun pengen belajar Flutter ya, karena lagi hype juga sih sebenarnya kalau soal Flutter, lagi hype belakangan belakangan kayak 2 tahun 3 tahun, 2 tahun inilah gitu loh lagi hype, karena memang untuk tipikal startup yang memang modal kecil pengen cepet build masa, build hype-nya aplikasi, it's a good choice gitu loh. Kita satu base code doang gitu, aku bisa dapat dua dua platform sekaligus gitu loh, bisa sama webnya juga Flutter gitu loh. Hmm, iya, Jadinya kalau kita mau sewa orang developer juga cuma satu gitu loh, murah gitu kan. Dari segi maintenance cost-nya juga kalau developer kecil ya maintenance cost-nya juga aman gitu kan, gitu loh. oke. Banyak kan sih, banyak juga sih pakai yang startup baru pakai Flutter. Iya, iya, iya. Oke, baik. Dari teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, kayaknya sudah lebih dari cukup ya ini untuk sebuah introduction, sebuah getting started. Eh, Nanti kalau misalnya ada yang butuh untuk yang lebih advance lagi, ya mungkin nanti bisa diusulkan ya. Nanti Andri biar belajar lagi. Ini aja udah coding dikasih dulu proyeknya Flutter gitu loh. Oke, siap-siap. Oke deh. Ya udah kalau gitu terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya hadir di kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, ya ayolah subscribe. Dan untuk bulan depan untuk Tech Talks yang ke-8 kita akan umumkan lagi menyusul nanti. Dan terima kasih buat Andri yang sudah jauh-jauh dari London, Ya, ya. sudah merelakan waktu tidur siangnya. Ya, oke deh. Ya udah gitu aja. Terima kasih ya semuanya. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.